gitu, cuma nampak kepalanya aja gitu kan, kepala sama setengah badan gini. Kita deketin, malah kita yang kaget, penasaran kita gini, dia langsung gini merespon kita, kaget lah kita kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AKH Misteri dalam segmen CCH Cerita-Cerita Horor. Halo Leku, selamat datang di AKH Misteri. Buat teman-teman di rumah, semoga rezekinya lancar dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kedatangan narasumber seorang owner wedding organizer, dan beliau akan menceritakan pengalaman mistisnya kepada kita semuanya. Langsung saja kita perkenalkan kepada teman-teman AKH Misteri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat datang di studio AKH Misteri. Ya. Katanya Ibu mau menceritakan pengalaman bisnisnya kepada teman-teman AKH Misteri. Tapi sebelum itu, boleh Ibu kenalkan kepada teman-teman nama Ibu, terus tinggal di mana Ibu, silahkan. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya owner Eva Decoration 26. Saya bertempat tinggal di Jalan Medan Area, Gang Madrasah. Oh ya, itu aja. Oh, itu aja. Oke. Ibu mau menceritakan pengalaman mistis apa nih, Bu? Tentang apa ini? Ya, pengalaman Ibu yang kemarin itulah, Ibu ada melihat pocong gitu. Oh, itu pocong. Warna pocongnya apa? Putih apa pink ini? Iya, pasti putih dong. Oh, putih. Oke teman-teman AKH Misteri, sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Ayo kita dengarkan cerita-cerita horor Ibu Eva. Silakan Ibu. Ya, ini ceritanya berawal dari saya membawakan almarhumah kakak ipar ya berobat ke Binjai. Saat itu beliau lagi sakit, kita mencoba berobat alternatif ke ustadz gitu ya. Karena kemarin pengobatan dari dokter belum ada hasilnya, jadi kita coba ke alternatif dengan memakai ustadz. Dan itu pun kita bawa tengah malam, karena kalau kita bawa dia siang pasti ada izin dokter, dia tidak dikasih. Itu pun kita bawanya secara diam-diam. Nah, bermulanya dari situlah kita berobat almarhumah kakak di Binjai. Tapi alhamdulillah memang waktu berobat itu ada perubahan gitu. Almarhumah kakak waktu diobati sama ustadz itu, dia langsung bisa duduk. Bisa duduk dan langsung bilang minta makan dan minum. Sebelumnya di rumah sakit itu tidak ada respon apa-apa. Selama 2 bulan dia tergeletak dan hanya bisa ngorok saja. Setelah itu dibawalah almarhumah ini ke pengobatan ke ustadz ya, alternatif namanya. Dan di situ waktu pengobatan itu dibilanglah sama ustadz ini, ibu nanti pulang ada melihat sesuatu katanya. Jadi saya tanya, lihat apa Pak? Sambil ketawa nih, kan nggak percaya. Nanti ada lihat pocong. Kita nggak percaya sambil ketawa lah. Kita bilang, nggak mungkin, ada aja ustadz ini. Saya bilang gitu. Kalau nggak percaya, kamu lihat aja nanti. Dia suka wangi-wangi, kan pakai kemarin tuh pengobatannya ada pakai minyak anjar aswad ya. Nah, katanya kalau minyak wangi seperti itu mungkin makhluk halus tuh suka gitu. Jadi sampai nggak percayanya ya udah kita abaikan aja gitu. Sebenarnya kan kita tidak boleh itu mengabaikan makhluk halus, itu pasti ada kan gitu, yang mistis pasti ada. Jadi setelah pengobatan kakak ya alhamdulillah ada reaksinya, ada perubahannya. Kita bawa pulanglah kakak ipar, almarhumah kakak ipar. Sepanjang perjalanan itu ya
sebenarnya terpikir juga sih, apa betul nggak yang dibilang Ustadz ini gitu. Jadi antara iya dan tidak masih ngambang ini pikiran. Cuma nengok kondisi kakak yang sudah sehat, kita udah senang lah hatinya kan gitu. Dia juga sudah bisa ngomong, sampai dibilang dalam mobil almarhumah nih, nanti pulang mau makan sate ya, sate kacang katanya, dia suka sate kacang. Iya nanti dibelikan. Jadi pulanglah saya sesampai di depan di gang waktu saat itu rumah kita masih di Jalan Jeparis ya. Dan kondisi di gang itu masih ada pokok pisang, pohon kapuk, rupanya masih agak seram lah gitu, banyak pokok-pokok gitu, pokok-pokok besar. Mau diantar sama abang ke dalam. Jadi abang ini sudah almarhum juga ya, dua-dua sudah almarhum jadinya kan. Ya kata abang antar ke dalam. Jadi saya bilang nggak usah lah bang diantar, saya bilang kan nggak mungkin kakak ditinggalkan sendiri dalam mobil. Jadi kata abang beraninya kita pulang itu 1 jam setengah 2 malam itu. Posisinya pas malam Jumat pula kita pulang. Malam Jumat, jadi saya masuklah ke gang sendiri. Bukannya baca ayat kursi atau apa, ngilang ketakutan, saya nyanyi balonku ada 5 malahan. Istilah menghilangkan rasa ketakutan lah. Kayak mana anak-anak nyanyi sambil bergoyang-goyang gitu. Istilah menghilangkan ketakutan, kita nyanyi balonku ada 5 sambil tas itu kita goyang-goyang gitu ya, kayak ngilangin ketakutan. Kebetulan dari pasar ke dalam tuh agak jauh juga kan. Sampailah kita di dalam rumah itu, ngetok pintu nih. Ngetok pintu, kita bilang assalamualaikum. Kemungkinan mereka masih tidur pulas kan karena 1:30, nggak ada yang terdengar. Jadi saya balik badan melihat ke tembok, posisinya itu kan di pokok pisang. Jadi kita lihat apa itu putih-putih gitu. Jadi kok goyang-goyang dia, goyang terus kepalanya dimainkan gitu ya kan. Jadi kita penasaran nih, kok makin lama sampai merinding pun saya jadi ceritanya nih. Merinding loh jadi ceritanya. Iya sampai merinding loh ini ceritanya. Jadi pas di situ sangat penasaran banget lah, goyang-goyang gitu kan, putih-putih goyang, matanya kayak hitam gitu. Udahlah pokoknya saya datangi, saya pelan-pelan selangkah demi selangkah kita datangi ke pokok pisang dan dia dibatas dengan tembok segini. Dibatas dengan tembok kita datangi, makin goyang ini kepalanya gitu, cuma nampak kepalanya aja gitu kan, kepala sama setengah badan gini. Kita deketin, malah kita yang kaget. Penasaran kita gini, dia langsung gini merespon kita. Kaget lah kita kan, ibaratnya macam kita minta umpat lah, gitu. Jadi saya gini, langsung dia begini kan. Langsung lah saya balik badan, ngetok pintu sekuat-kuatnya. Barulah abang ipar buka pintu, saya toko cepet buka. Malah kuncinya jatuh pula di buat abang ipar, entah kemana kunci rumahnya yang di dalam itu. Wih, saya ketakutan sampai mau kencing saya di situ ya kan. Muka udah nggak tahu lagi, udah dingin ini, tangan semua udah dingin. Cepat buka saya bilang gitu kan. Sampai kok merinding terus ini ceritanya jadi. Jadi dibuka pintu, saya masuk nggak bisa cakap. Saya nggak bisa cakap, kaku gitu kan. Kenapa katakan, saya langsung masuk lari ke kamar paling belakang. Mereka melihat saya lah pucat gitu ya kan. Saya bilang nggak bisa cakap, kenapa katakan. Sampai saya tunjuk gitu kan. Apa katanya kan. Kebetulan ini abang ipar juga sudah almarhum juga, dia kan masih kalau dipanggil kayak ada ustaz gitu ya kan. Kenapa kata gitu kan, nggak bisa cakap ini mulut ini kaku, muka ini udah pucat, ini kaki udah dingin kali dipegang orang itu, ini kok dingin kali katanya. Rupanya abang ambil air wudhu, ambil sholat, disemburlah ke wajah saya kan. Saya tunjuk ini, pocong. Saat itu saya pingsan lah. Pingsan, dicarilah ke depan nggak ada gitu. Tapi mereka nengok tembok itu semua merinding gitu. Nengok pokok pisang itu merinding semua gitu. Jadi itulah, sampai sakit saya 3 hari di situ. Jadi saya bilang kan, berarti yang dibilang ustadz itu memang benar. Saya pasti melihat pocong gitu. Cuma kita karena nggak percaya gitu ya kan, karena saya nggak percaya, jadi memang betul ditunjukkan di situ. Kalau itu memang luar biasa lah, saya 3 hari sakit langsung demam, panas tinggi itu. Jadi memang yang gaib itu pasti ada kan, jin itu pasti ada. Jadi kita nggak boleh kita takabur lah, yang kayak saya bilang itu, sambil ketawa saya bilang nggak mungkin. Saya bilang ternyata di saat itulah jam 1:30 malam, pas malam Jumat pula kita melihatnya itu.
Kalau itu memang luar biasa lah, saya bilang. Sampai kalau diceritain itu masih terbayang sampai sekarang itu pengalaman yang paling serem yang saya lihat lah gitu. Karena nyata kan, kita ngeliat tuh nyata banget gitu. Dia badannya separuh segini, kayak anak, sebenarnya kayak saya rasa tuh anak pocong gitu. Iya, anak pocong, karena dia agak kecil orangnya. Kecil, kepalanya pun kecil, cuma memang diikat gitulah. Matanya pun hitam gitu. Itu memang nyata-nyata memang pocong itu memang ada gitu. Jadi awal Ustadz itu bilang ketemu pocong itu alasannya apa ya, Bu? Karena pakai minyak wangi Hajar Aswad itu katanya. Minyak wangi-wangi gitu. Yang saya masih ganjalnya kenapa Ustadz tuh bilang nanti ketemu pocong. Apakah Ustadz tuh tahu rumahnya Ibu atau memang diikutin dari tempat pengobatan itu sampai ke rumah atau gimana nih? Mungkin dia ada firasat atau tidak tahu lah, mungkin kan gitu. Ya kan, mungkin dia tahu kita mau diikutin karena katanya minyak wangi yang dipakaikan sama almarhumah kakak ini makhluk gaib tuh suka katanya. Minyak wangi itu ya? Iya, minyak wangi itu yang dipakai katanya gitu kan. Kan mengobati kan kita di situ, kita kan megang si almarhumah kakak juga, mungkin lengket minyak wanginya ke badan kita. Mungkin disitulah mungkin kan dia udah tahu gitu kita bawa mau diikuti sama makhluk halus gitu. Awalnya memang kita nggak percaya, memang disitulah kenyataannya kan gitu. Berarti di minyak wangi itu memang seneng makhluk halus itu ya, Bu ya? Memang bilangin pesannya nanti kalau saya di rumah, sampai ke rumah nanti pasti bakal ada yang ngikutin nih gitu ya? Pocong kata ustadznya gitu. Dia bilang pocong, tapi kita nggak percaya. Nggak percaya kan? Sambil ketawa gitu kan, ada aja ustadz ini gitu, sambil ketawa gitu. Nggak mungkin lah saya bilang kayak gitu kan, ketawa. Tapi memang dari dalam mobil itu masih kepikir terus kan, betul nggak gitu kan, sampai terpikir terus di dalam mobil gitu. Itulah saya bilang sampai menghilangkan rasa ketakutannya, kita bukannya baca ayat kursi atau baca ayat-ayat Al-Quran, malah kita nyanyi balonku kayak anak-anak kan gitu. Saking ketakutannya, langsung mengulangi ketakutan lah gitu. Kejadiannya itu Bu, Ibu masih belum menikah atau? Saya belum menikah. Belum menikah Bu ya? Belum menikah. Masih saya muda menikah, ya? Masih muda, saya masih kerja di Telkom itu. Dan kebetulan yang drivernya itu juga udah almarhum juga, namanya Pak Barum kan. Dia pun bisa juga ngobatin, dibilang dia, kau harus percaya apa yang kata Ustadz itu katanya kan, jangan takabur katanya kan. Tapi apa mungkin Pak aku bisa ngeliat pocong, saya bilang gitu ya kan. Kasat mata katanya kalau makhluk halus ngeliat kita katanya dia sial gitu katanya kan. Katanya kalau kita yang ketemu, kita yang beruntung. Saya bilang kan macam betul ya, saya bilang gitu kan, masa kita beruntung, saya bilang gitu kan. Tapi kau lihat aja lah katanya. Dan dia punya firasat juga si almarhum driver ini. Nanti kau bakal sakit 3 hari kata gitu. Udah di itu ya, udah di gitu ya. Dia pun tahu juga gitu kan, kalau kau nggak kuat kau bakal sakit 3 hari kata gitu. Tapi memang kenyataannya memang kita sakit saat itu, langsung kita demam tinggi. 42 saat itu panas kita. Udah tinggi bener tuh, 40 aja udah panas, apalagi kita 42. Itu katanya kita menahan kemarin itu kan, waktu gedor pintu itu kita udah ketakutan banget gitu. Disitulah kita ketakutan, kaki kita nih dingin katanya. Kan dingin kali itu kaki kan dingin. Jadi disitulah langsung naik panas kita gitu. 42, bayangkan lah panasnya itu sampai menggigil. 3 hari menahankan sakit itu, rasa ketakutan, trauma itu masih ada. Jadi mau pulang malam lagi jadi takut lagi memang di situ. Sampai sekarang kalau pulang malam masih takut Bu rasanya? Kalau pulang malam kan udah pindah rumah nih, ya kan? Pasti ketakutan masih ada lah, trauma itu masih ada gitu. Apalagi yang di rumah sekarang di depan pintu kemarin ada putih-putih. Kalau itu udah pernah juga saya lihat sih. Iya. Karena katakan semenjak kejadian itu memang saya sih pernah katanya ada yang ngikutin gitu. Sampai pernah nih ya, saya kan istilahnya kayak orang pengantin juga. Sebelum saya maghrib itu saya ke rumah calon pengantin. Calon pengantin ke rumah calon pengantin. Jadi anak ini kan masih suci, umur 3 tahun. Bayinya. Dia nangis-nangis, bilangin di badan kita nih ada perempuan gitu. Perempuan. Dalam tubuhnya Ibu? Iya, di samping katanya. Rambutnya panjang segini katanya. Penjaganya Ibu kali ya? Itulah yang nggak tahu kan. Kodam gitu lah ya kan? Rambut panjang segini, anak itu nangis-nangis katanya kan. Dia bilang sama Met, tapi umur 3 tahun kan udah bisa cakap kan. Di tante itu ada yang putih-putih katanya kayak gitu. Rambutnya segini katanya.
Anak itu sampai nangis, nggak mau jumpain, sampai ketakutan juga, sampai nangis lah dia, sampai kejang gitu. Jadi saya disuruh deketin sama maknya. Saya ngambil air wudhu lah gitu kan, kebetulan memang kita lagi nggak sholat kan, jadi ambil air wudhu, kita cium anak itu. Kita cium anak itu ketakutan, tetap nggak mau dia, tetap nggak mau. Tapi pelan-pelan ya balik badan saya keluar lah kan, kasihan anak itu ketakutan terus kan. Nangis terus Bu ya? Nangis terus. Rupanya besoknya diceritain demam juga anaknya terakhirnya besoknya. Karena katanya melihat gitu. Karena melihat yang dalam tubuh apa ya, samping ibu ya? Iya, melihat anak itu katanya. Jadi sampai sekarang nggak antara percaya dengan enggak gitu. Cuma calon pengantin ada beberapa yang melihat saya seperti itu juga. Seperti ada sosok gitu. lain atau melihat ibu tuh apakah Kayak apa macam ya? ada yang mengikuti katanya Mengikuti gitu. atau memang lihat ibu itu berbeda gitu enggak? Enggak, katanya di sebelah gitu. Oh di sebelah. Di sebelah gitu. Jadi itulah semenjak kejadian dari saya ngelihat pocongnya itulah sampai sekarang ada beberapa orang yang bisa melihat seperti itu. Tapi kalau kita ya rasanya biasa aja gitu. Biasa aja. Cuma ya mungkin dari kejadian itu kemarin memang setiap saya masuk rumah kosong itu saya langsung merinding gitu. Kayaknya ada yang nggak beres gitu. Pokoknya ada yang nggak kita enak lah di tubuh kita, langsung bulu tubuh kita nih merinding gitu. Pokoknya ibu sensitif lah kalau apa namanya kayak ngerasain hal-hal yang di luar nalar kita gitu kan, langsung ngerasa ya kalau Iya, ada penunggu-penunggu rumah termasuk gitu. di sini. Ya Makanya kan? saya bilang tadi. Sini? Iya, makanya saya bilang mesti merinding ini tunggu saya gini. Jujur saya bilang, makanya saya tuh merinding terus ini saya bilang. Di sini Bu ya. Iya. Di studio ini ya. Merinding, masih merinding loh. Benar, betul memang, ini. memang kita Ada set nih. sekali nih, memang kita cari studi yang seram sekalian. Makanya saya bilang ini merinding terus. Nah, ini masih merinding loh. Nah, kalau nggak percaya nih, berdiri terus ini. Jadi terus saya. kalau memang di studi ini memang ada Bu, memang ada. Kemarin kan kita beberapa narasumber kemarin kan, memang ngelihat lah, apalagi teman-teman kru di sini juga ini ngerasain memang ada ya, tapi ya kita biasa aja kan, kita kan nggak ganggu dia pun nggak ganggu kita, memang ada. Kemarin yang beberapa narasumber kemarin sini datang sosok perempuan di depan pagar itu kan. Saya datang tadi udah disambut. Merinding sini. Sumpah. Ini sampai sekarang tuh masih merinding terus nih. Jadi Bu, pengalaman mistis yang paling menyeramkan ketika inilah sebagai IO ya apa? Iya, wedding. Wedding organizer itu kan, wedding organizer ya. Itu paling seram itu ketika waktu ini di pentas mana tuh Bu? Oh, satu yang kejadiannya itu saya di Tembung. Di Tembung itu nyata. Nyata dia pengantin saya ini kemasukan ini. Kemasukan dia dibilangnya saya ini ada yang mau mengganggu katanya. Tapi baik katanya, ada yang mau mengganggu tapi baik. Dan si pengantin ini nunjuk-nunjuk saya terus gitu kan. Jadi saya disuruh pulang ini. Dia dengan bahasa Cinanya bilangnya saya suruh pulang gitu. Jadi memang saya di saat itu saya merinding juga kan. Merinding, saya bilang kan memang nggak betul ini, tempat itu memang kayak mistis sekali. Di Tembung itu Pasar 9 Sidomulyo itu. Sidomulyo Iya. Jadi memang waktu itu saya datang jam 8:30 karena kan ada 5 tempat nih kita acara wedding, dia acara terakhir kita datengin. Dia di situ marah, mengamuk lihat kita, matanya tuh memang serem kali melihat kita kan. Jadi saya disuruh pulang sama si mamanya, pulang aja katanya. Dia bilang kalau saya itu ada yang mengganggu katanya, ada yang mengganggu kakak itu katanya. Jadi saya pulang, saya masuk ke mobil sama suami. Dalam mobil tuh bau kemenyan, di mobil itu langsung bau kemenyan. Mobil bau kemenyan? Iya, bau kemenyan. Sampai suami bilang kan, kok bau kemenyan ini kata gitu ya kan. Udah lemas juga ini, udah lemas kaki, udah dingin juga kan, kepala udah pusing. Saya bilang kan, hidupkan tolong ayat-ayat suci ini di dalam mobil. Sampai di rumah udah lemas, kaki udah dingin, ternyata memang masih ada juga yang ngikutin. Karena si pengantin ini yang kemasukan langsung tahu gitu, langsung melihat langsung gitu, lihat langsung ke badan kita gitu. Jadi waktu untuk menetralisirkan si pengantin ini ada ustadz atau gimana? Nggak ada memang? 2 hari kemudian ya kemasukan lah. Saya kemasukan juga. Ibu juga kemasukan juga? Iya, kemasukan. Terus kemungkinan kita kan ada kemarin ada anggota kita fotografer yang bisa ngobatin juga. Bisa menetralisirkan? Iya, dialah yang ngapain ngobatin kita, dikasihnya air putih, disitulah kita baru agak tenang gitu. Kemasukan juga kemarin. Setelah itu kita lusannya itu kemasukan mungkin masih menempel gitu di badan kita gitu. Jadi apa namanya Bu, pengalaman sebagai
wedding organizer ini memang luar biasa Bu ya, ada tantangannya luar biasa, ya, tantangannya luar biasa gitu kan. ngantar beberapa alat untuk ke sana gitu ya Bu ya, apa namanya? Iya. Kayak itu ke sana, terus pelosok-pelosok juga kan, kita nggak tahu apa namanya medan-medannya Bu ya kan. Betul. Ternyata tempat-tempatnya serem-serem gitu. Serem ya, makanya ada yang beberapa didatangin ya nggak kuat badan kita ya, jadinya ke kita gitu kan. Kayak kemarin Wisuda Mulia itu asli dia memang dia lihat kita gitu, dan kita pun waktu masuk ke mobil tuh memang bau kemenyan banget gitu di mobil, bau kemenyan, kaki kita pun udah dingin gitu. Sebenarnya ini setelah saya terjun di dunia wedding ya, saya melihat misteri-misteri seperti ini di wedding ini gitu, kayak ada mistis atau apa yang ngikutin saya gitu. Sebenarnya sih nggak satu aja, banyak sih yang sudah katanya mengikutin badan saya gitu. Sampai kita pun kemarin ada keponakan dari suami juga meninggal, kita lewati jalan lintas, katanya situ bekas orang pernah tabrakan katanya, cowok cewek gitu, perempuan. Tabrakan motor ya? Iya, tabrakan sepeda motor. Kita waktu itu sehat-sehat aja gitu. Pas kita menyampe lokasi, kita pingsan udah, kaki udah dingin lagi. Saya kemasukan lagi di situ. Sampai saya lompat-lompat, kata orang ini, saya berapa orang yang megang kita pun katanya lepas gitu. Lepas ya? Iya, berarti lepas. betul-betul kuat ya? Iya, yang betul. Kemasukan makhluk yang masuk dalam tubuh ibu ya? Iya. Betul-betul kuat dia. Setelah kita married pun memang kita sebelum memang kita ada katanya dikerjain orang juga. Oh, ada yang gangguin gitu Iya, ya? ada yang gangguin kita gitu. Selama 1 bulan itu saya ngalamin, pokoknya setiap hari itu badan kita nih nggak enak, selalu aja ada yang mengganggu gitu. Pokoknya yang megang kita nih 9 orang ini, 9 orang megang kita bisa lepas, bisa lepas. Suara saya kecil bisa sampai terdengar sampai ke pasar. Itu suaranya ngebas gitu Bu ya kali ya? Itu baru kita 1 bulan, ibaratnya kayak 1 bulan pengantin baru lah. Pengantin baru 1 bulan banyak yang ngikutin gitu. Kalau itu ya memang masyarakat pun sudah menyaksikan kita seperti apa di situ kejadiannya. Jadi mungkin bermula dari situ juga ya kan, kemarin dari kita berlintas lihat pocong itu mungkin kita selalu diikutin gitu. Kan itu waktu pocong kan masih gadis kita kan, setelah married juga kita ternyata seperti itu juga kejadian. Sampai sekarang masih sering kemasukan juga Bu? Enggak ya? Sekali-sekali. Sekali-sekali ya? Sekali, kalau nggak kuat ya. Kemarin kan waktu di wedding itu ada beberapa kali juga kita nggak kuat gitu. Nggak kuat di badan kita gitu. Makanya tantangan di dunia wedding ini bukan enak gitu kan, seperti yang dibilang orang enak, nggak tahu di kitanya nih seperti apa gitu, kuat nggak badan kita. Karena kan yang kita dalami, kita datangi karena di pelosok, seperti apa tengah malam, kayak kita kan dari kerja tuh dari siang sampai pagi gitu kan, di lokasi atau di gedung ini kan kita nggak tahu seperti apa gitu. Wah, luar biasa ya ceritanya Ibu Eva ya, buat ini ya, buat kita bulu kuduk berinding ya teman-teman ya semua ya. Sebelum kita akhiri video ini, buat teman-teman yang khususnya di Medan, kalau mau nikah nih jangan lupa hubungin Bu Eva ya. Gimana Bu? Caranya? Di Eva Decoration 26, IG-nya Eva Decoration 26 ya. Selain di dekorasi, kita ada juga di Eva Catering Medan, di Eva Musik Medan. Kalau harga dijamin bersaudara lah, the best lah harganya. Oke, siap. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Jangan lupa nonton video ini karena pasti keren. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Salam AKH Misteri.